warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di channel Widi Baskoro 21. Kali ini kita ada di Rumah Sakit Indriati, akan mereview salah satu unit spesial dari Alikatran. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk PO Alikatran sini dia menggunakan bodi garapan karoseri Adi Putro Malang, tipenya Jetbus 5 SHD, single glass ya teman-teman, dengan tinggi 3,9 meter. Dan ini dia menggunakan sasis terbaru dari Mercedes-Benz, tipenya OH1626S, dimana 1626S ini bisa digunakan untuk bodi SHD ya teman-teman. Namun ada perbedaan dibandingkan 1626S. Tonton sampai selesai ya teman-teman. Untuk spek 1626S ini, dia memiliki panjang dari sumbu roda depan sampai ke belakang, yaitu sebesar 6 meter, dan total panjangnya itu sebesar 12 meter ya teman-teman, dari depan sampai ke belakang. Oh ya, sedikit tambahan, nggak ada yang ketinggalan. Ini 1626S ini sudah lulus uji emisi Euro 4 ya teman-teman. Jadi 1626 ini menggunakan AdBlue untuk menjernihkan sisa asap pembuangan dari mesin ini, sehingga lulus uji emisi standar Euro 4. Oke teman-teman, kita mulai dari bagian fascia depan dari PO Alikatran dengan bodi Jetbus 5 SHD ini teman-teman. Untuk detail lampu-lampu sendiri ini masih sama seperti generasi Jetbus 5 kebanyakan ya teman-teman, dimana Jetbus 5 itu menggunakan desain terbaru dari Adi Putro yang terdapat 2 buah cluster lampunya ya teman-teman, yang terpisah. Bagian atas itu untuk welcome light dan lampu senja serta lampu sen. Di bawah ini baru lampu utamanya yang terdapat 3 buah proyektor yang sudah LED. Yang atas untuk lampu dekat, yang sini untuk lampu jauh yang bagian tengah, dan yang bawah untuk lampu fog lamp, dan ada LED yang mengitari bagian headlamp yang berfungsi sebagai lampu sen yang menyalanya secara mengalir ya teman-teman. Untuk housing fog lamp sendiri, mohon maaf, untuk housing headlamp sendiri Adi Putro menghiasi dengan warna chrome yang sangat menarik ini ya teman-teman. Untuk bagian tengah di sini untuk listnya penyambung lampu kiri dan kanan ini Alikatran menggunakan warna emas dengan warna dasar putih dan bagian atas hitam ya teman-teman. Untuk bagian sini ada pembuka untuk mengakses ban serep yang bisa dibuka ya teman-teman. Terus karena ini varian single glass, jadi kacanya ini sangat besar ya teman-teman, dimana kaca ini membuat visibilitas penumpang bagian depan sampai ke belakang itu tidak terhalang oleh bagian topi ya teman-teman. Untuk bagian spion masih sama dengan generasi Jetbus 5 series kebanyakan ya teman-teman. Namun untuk karena varian ini single glass, jadi penempatan spionnya ini agak lebih tinggi dibandingkan yang varian double glass ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian samping dari PO Alikatran dengan bodi Jetbus 5 ini. Untuk Alikatran ini bagian pintu menggunakan spek mode sliding ya teman-teman, dimana akses pembukaan sliding ini mempermudah keluar masuk penumpang ya teman-teman. Dan karena ini peruntukannya unit wisata, jadi tidak menutup kemungkinan bis ini parkir di tempat yang sempit. Jadi akses pembukaannya ini tidak memakan tempat, sehingga masih lebih optimal lagi ya teman-teman, dan efisiensi tempat. Karena ini varian single glass, jadi penempatan tangkai spionnya berada di atas ini ya teman-teman. Berbeda dengan bagian double glass yang berada di dekat pintu sini. Itu perbedaannya antara single glass dan double glass. Terus di atas bagian roda kiri dan kanan ini tidak ada bagasi tambahan ya teman-teman, karena itu opsional yang diberikan Adi Putro kepada para owner yang memesan bis ini. Oh ya teman-teman, karena ini varian Mercedes-Benz OH1626S, ini aslinya menggunakan suspensi tipe per daun ya teman-teman. Tapi Alikatran ini mengupgrade suspensinya menjadi suspensi udara buatan dari karoseri Adi Putro. Dan untuk varian 1626S ini bisa direkomendasikan untuk menggunakan bodi setara SHD ya teman-teman. Berbeda dengan 1626L yang tidak bisa digunakan untuk bodi SHD. Jadi ini
Untuk suspensi udaranya sudah tipe wide ya teman-teman. Untuk ukuran ring bannya ini udah 22,5, menggunakan velg aluminium merek Alcoa dengan penguncian baut sebanyak 10 buah. Dan ini menggunakan ban tubeless merek GT, tipenya GS R225. Lanjut ke sini teman-teman. Di sini ada 3 buah bagasi kiri maupun kanan yang bisa digunakan penumpang untuk penyimpanan barang-barang selama perjalanan ya teman-teman. Oh iya, untuk varian 1626S ini Mercedes-Benz hanya menyediakan varian sasis leather frame, berbeda dengan 1626L yang sudah menggunakan sasis modular ya teman-teman. Jadi untuk tingginya ini bisa mengangkut motor, namun bagian tengahnya itu masih terdapat sasis yang melintang dari depan sampai ke belakang, berbeda dengan 1626L yang bisa tembus dari kiri ke kanan. Jadi itu pembedanya antara 1626S dan 1626 tipe L. Lanjut, untuk bagian kaca-kacanya masih sama seperti generasi Jetbus 5 kebanyakan. Di bagian belakang ini karena varian SHD, jadi Adiputro ini secara default atau secara aslinya seperti ini ya teman-teman. Jadi di bagian atas roda kiri dan kanan, bagian belakang ini terdapat 2 buah bagasi yang bisa digunakan kru untuk penyimpanan perkakas selama perjalanan. Untuk kaki-kaki ini juga sama, karena 1626S ini sudah di-upgrade menjadi air suspension tipe wide dari karoseri Adiputro, jadi ini menjadi lebih nyaman ya teman-teman. Untuk penguncian bautnya masih sama 10 buah dan menggunakan velg aluminium merek Alcoa. Untuk pintu belakangnya sendiri di sini sampai ke bagian kaca ya teman-teman, dan pembukaannya itu secara ke depan. Jadi akses keluar masuk penumpang ini untuk tinggi badan yang lebih dari 165 meter tidak perlu menunduk karena ini bisnya sudah SHD. Jadi akses keluar masuk penumpang yang tingginya lebih dari 165 cm bisa keluar masuk tanpa harus menunduk sama sekali ya teman-teman. Lanjut, untuk bagian sini, di sini adalah bagian kisi-kisi radiator dan filter lain-lain ya teman-teman. Dan di sini ciri khas dari Mercedes-Benz, air intake-nya berada di sebelah kiri. Sedangkan kalau varian Hino itu kebanyakan air intake-nya berada di sebelah kanan. Jadi pembedanya itu ya teman-teman. Dan ini pembukaannya untuk maintenance ada di bagian sini, pengunciannya dan sini, dan ini pembukanya secara ke depan sini ya teman-teman. Jadi akses untuk maintenance-nya ini menjadi lebih leluasa karena pembukaannya lebar nih teman-teman. Oke teman-teman, kita ke bagian belakang dari PO Alika-Trans dengan bodi Jetbus 5 ini. Untuk Alika-Trans ini karena dia menggunakan varian 1626S, jadi spesifikasi mesinnya ini sebesar 6000 cc dengan silinder sebanyak 6 buah. Nanti kalau ada kesalahan saya tulis spesifikasinya di deskripsi di sini ya teman-teman. Untuk tenaga output maksimalnya itu sebesar 260 horsepower ya teman-teman. Dengan GPW berat maksimalnya adalah 16 ton. Jadi seperti itulah spesifikasi mesinnya. Untuk bagian belakang sendiri, bagian bodi ini sama seperti generasi Jetbus 5 series kebanyakan. Untuk lampu-lampunya ini sudah full LED. Ini generasi terbaru ya teman-teman, yang minimalis namun sangat fungsional. Ini sudah full LED, baik lampu rem, lampu senja. Di sini untuk lampu sen bagian luar yang sudah menyala sekuensial. Di sini untuk lampu mundurnya. Dan lampu ini disambungkan list lampu LED yang menyambungkan lampu kiri dan lampu kanan yang sudah LED warna merah. Untuk di sini ciri khas dari Jetbus 5 series ada lampu mayang bagian bumper yang berfungsi untuk mengurangi blind spot pengendara belakang karena sennya berada di sini ya teman-teman. Jadi dari arah kiri kanan bis ini bisa melihat bagian sen dari bisnya ini. Untuk pembukaan bagian mesin ada di sini, ditarik. Terus kisi-kisi udaranya ada 3 buah, yang di sini bagian atas. Bagian tengah yang besar untuk sirkulasi udara ke dalam mesin, yang membuat mesin ini lebih optimal dan tidak mudah panas akibat overheat ya teman-teman. Dan untuk warnanya sendiri ini dengan kombinasi warna orange, coklat, dan emas dengan warna dasar warna putih.
Di sini ada embos Adiputro dan di atas kacanya sudah diberikan kaca film berwarna hitam ya teman-teman. Di atasnya ada dovetail yang berfungsi untuk pelindungan kaca dari air hujan sehingga air hujan tidak langsung jatuh ke bagian kaca nih teman-teman. Untuk mufflernya ini berada di bawah ya teman-teman. Jadi bukan berada di sini. Di sini hanya cetakan biasa dan tidak tembus untuk knalpot ya teman-teman. Di sini ada mata kucing dan di sini ada pelindung bumper bagian belakang. Terdapat 2 buah sensor parkir juga yang memudahkan pengemudi untuk memarkirkan bis ini dan dilengkapi juga kamera mundur bagian belakang. Oke teman-teman, jadi seperti itulah review saya tentang eksterior dari PO Alika Trans yang menggunakan bodi garapan karoseri Adiputro Jetbus 5 SAD single glass dengan sasis spesial juga Mercy 1626S yang uji emisi Euro 4 nih teman-teman. Jika kalian suka video ini silahkan di like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang terpenting bagi kita. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Kami doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan sukses terus sehingga kalian bisa naik bis yang kalian sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.